Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Sadwika Najmi Kautsari. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pembelajaran kita, yaitu mengenai tata nama senyawa kimia. Yang akan lebih kita bahas pada hari ini adalah tata nama senyawa kimia anorganik. Oke, untuk senyawa kimia anorganik itu ada senyawa biner yang terdiri atas dua unsur atau dua unsur saja, yaitu misalnya HCl, unsur hidrogen, unsur klorin. Kemudian misalnya H2O, unsur hidrogen, ada juga unsur oksigen, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga senyawa poliatom. Senyawa poliatom ini terdiri atas lebih dari dua jenis unsur. Misalnya adalah HCN ya, ada unsur H, C, dan juga N. Oke, kita langsung saja ya. Nah, untuk senyawa kovalen biner, ini adalah senyawa yang terdiri atas unsur non-logam dan juga unsur non-logam. Untuk penamaannya bisa menggunakan sistem awalan di tritetra, nama non-logamnya apa, kemudian akhirannya sebagai di tritetra, dan nama non-logamnya plus akhiran ida. Oke, nah ini perlu kita hafalkan. Kalau misalnya jumlah atomnya ada 1, itu kita beri nama mono. Kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Kita lihat di sini ini yang merupakan unsur-unsur non-logam. Ada hidrogen, kemudian boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, silikon, fosfor, sulfur, ya, bromin, iodin, dan lain sebagainya. Kita langsung ke contoh. Misalnya ada N2O5 ya. N2O5 di sini N-nya ada berapa nih? N-nya ada 2. Kalau N-nya 2 maka namanya mono, di, tri, atau tetra. Namanya adalah di ya. Nah, untuk N itu unsur apa N? N itu adalah unsur nitrogen. Oke, betul sekali. Ya, sehingga kita tulis sebagai di nitrogen. Di nitrogen. Kemudian O-nya itu ada 5. Kalau 5 pakai apa? Mono, di, tri, tetra, atau penta. Ya betul, kalau 5 kita pakai penta ya. Sehingga namanya di nitrogen penta. O itu apa? O itu oksigen. Nah, oksigen kita ubah namanya menjadi oksida karena berada di akhir menggunakan akhiran ida. Oke, bisa ya? Kita coba ke contoh berikutnya. Ada CO. Oke, C itu apa? C itu adalah unsur karbon ya. Karbonnya ada berapa? Karbonnya hanya ada 1. Kalau 1 kan pakai mono, Kak. Nah, kalau satunya di depan tidak perlu menggunakan mono. Kita langsung saja ke nama unsurnya. Sehingga di sini langsung kita tulis sebagai karbon. Kemudian O-nya karena ada 1, maka kita beri awalan mono. Monoksida ya. Oksigen menjadi oksida, karbon monoksida CO. Kemudian berikutnya ada PCl3. P itu adalah nama dari fosfor. Kemudian Cl apa Cl? Cl itu klorin ya. Klorin kita beri akhiran ida menjadi klorida nantinya. Tapi ingat, Cl ada 3. Kalau 3 apa? 3 adalah awalannya tri. Sehingga namanya fosfor triklorida. Oke, gampang ya? Oke, gampang sekali. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu senyawa kovalen biner dengan penamaan sistem stok ya. Kalau tadi kan penamaan sistem awalan, kalau sekarang menggunakan penamaan sistem stok atau menggunakan angka Romawi ya, sesuai dengan muatannya berapa. Nah, contohnya di sini ada N2O5. Nah, ini gampang sekali, kita tinggal disilang saja ya. 2-nya ini menjadi muatannya O sehingga menjadi O2-. Kemudian 5-nya menjadi muatannya N, yaitu menjadi N5+. Nah, yang dibutuhkan kan hanya muatan kationnya saja di muatan yang depan ya. Jadi 5-nya nanti jangan lupa ditulis sebagai angka Romawi gitu. Nah, N tadi adalah sebagai nitrogen, kemudian 5 sebagai angka Romawi ya, muatannya 5+, jadi kita tulis 5, kemudian 5 oksida ya.
Oke, nah ini penamaan sistem stok, nitrogen 5 oksida. Kemudian berikutnya ada CO. Ingat untuk O itu muatannya biasanya min 2. Kalau di sini O muatannya min 2, sedangkan ini kan tidak, C-nya tidak ada angka berapapun ya, berarti C-nya hanya ada 1, O-nya juga ada 1. Jadi muatan C pasti angkanya sama dengan muatannya O, tapi berbeda muatan saja. Kalau O tadi negatif, kalau C menjadi positif ya, plus 2. Angkanya sama-sama 2. Sehingga nama sistem stoknya adalah karbon 2 oksida. Oke. Bisa ya, jadi tinggal kita lihat muatan si anionnya berapa. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan muatan kationnya. Bisa kita hitung muatan kationnya berapa ketika kita sudah mengetahui muatan anionnya. Oke, berikutnya PCl3. PCl3 di sini kita silang saja ya, bukan kali silang ya. Kemudian berarti P-nya menjadi plus 3, Cl-nya Cl- ya. Sehingga namanya adalah fosfor 3 klorida. Oke, bisa ya? Oke, pasti bisa. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu senyawa ion biner. Nah, untuk senyawa ion ini biasanya adalah senyawa yang terdiri atas unsur logam dan non-logam. Jadi unsur logam berikatan dengan non-logam, walaupun tidak semuanya. Namun sebagian besar seperti ini. Ya. Oke, penamaannya gimana? Penamaannya untuk unsur logam itu sebagai kation, sedangkan unsur non-logam sebagai anion. Kation itu unsur yang bermuatan positif, anion ion yang bermuatan negatif ya. Oke, misalnya untuk kation itu gampang sekali, adalah golongan 1A, 2A, 3A dan juga golongan transisi ya. Jadi untuk unsur-unsur ini nantinya akan membentuk ion positif atau kita sebut sebagai kation. Kemudian untuk unsur golongan 7A dengan 6A, karena dia lebih elektronegatif, ingat semakin ke kanan dia sifatnya semakin elektronegatif, maka untuk unsur golongan 6A dan juga 7A akan membentuk ion negatif yang kita sebut sebagai anion. Oke, untuk penamaannya yang paling gampang terlebih dahulu misalnya adalah untuk logam golongan A ya, 1A, 2A, 3A, yang mana memiliki hanya satu jenis ion saja, satu jenis muatan saja. Ini Al golongan 3A ya. Misalnya untuk golongan 1A itu pasti muatannya adalah plus 1 ya. Kalau golongan 2A muatannya plus 2, golongan 3A muatannya plus 3. Misalnya di sini Li pasti Li-nya sebagai Li plus ya ionnya. Kemudian kation Na sebagai Na plus, kation K sebagai K plus dan seterusnya. Kemudian kation Be itu sebagai kation Be2+, ini kation Mg2+, kation Ca2+, dan seterusnya. Kemudian kation Al ini sebagai kation Al3+. Nah, untuk anion golongan 7A dia muatannya biasanya min 1 ya. Kemudian untuk golongan 6A muatannya min 2, biasanya min 2. Oke, misalnya untuk F muatannya min 1 menjadi anion F min, Cl menjadi anion Cl min, Br menjadi anion Br min, dan seterusnya. Kalau oksigen, anionnya adalah anion O2 min, S itu sebagai anion S2 min, dan seterusnya. Kita langsung ke contoh. Ya, untuk NaCl namanya apa? Na itu adalah natrium ya, natrium atau sodium. Sodium itu bahasa Inggrisnya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia kita sebagai natrium ya, sehingga namanya menjadi natrium klorida. Oke, langsung aja ya, nama logam, kemudian nama non logamnya diakhiri dengan akhiran ida. Selanjutnya ada Li2O. Li2O, Li itu apa? Li itu adalah litium. O itu adalah oksigen. Kita beri akhiran ida menjadi oksida. Jadi Li2O itu namanya adalah litium oksida. Selanjutnya BaBr2. Ba itu adalah barium, betul. Kemudian Br itu adalah bromin ya.
Bromin kita beri akhiran ida menjadi bromida. Oke, sangat gampang kan ya kalau misalnya dia logam golongan A. Karena muatannya hanya ada satu, jadi langsung aja nama logam, kemudian diikutin dengan nama non logamnya beserta akhiran ida. Ini jangan lupa akhiran ida. Oke, selanjutnya untuk logam golongan B maupun logam golongan A yang lebih dari satu jenis ion itu agak berbeda sedikit penamaannya ya. Untuk logam golongan B, misalnya ada titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, zinc, kemudian ada palladium, perak, CD itu kadmium ya, PT platinum, AU itu emas, Hg itu raksa atau merkuri. Nah, di sini kebanyakan muatannya lebih dari satu, sehingga nantinya penamaannya menggunakan angka Romawi. Nah, kemudian untuk golongan A, yaitu timah dan Pb, walaupun dia golongan A, ternyata muatannya ada lebih dari satu. Ya, jadi untuk Sn itu ada yang Sn2+, ada juga yang Sn4+. Nah, nanti penamaannya juga menggunakan penamaan Romawi. Untuk logam, dia bersifat sebagai kation, bisa ionnya akan membentuk suatu ion kation, sedangkan untuk golongan 6A dan 7A seperti biasa akan membentuk ion anion. Oke, nah di sini sudah saya tuliskan ya untuk kationnya misalnya apa saja dan penamaannya. Misalnya untuk Sn2+ itu adalah penamaannya timah 2, Sn4+ timah 4, Pb2+ timbal 2, Pb4+ timbal 4 dan seterusnya. Nah, untuk Ni, Zn, Ag dengan Cd ini walaupun mereka golongan B, namun muatannya hanya ada satu ya, nikel itu hanya ada 2+ saja sehingga kita tulis nikel 2. Namun tetap menggunakan penamaan Romawi. Zn hanya ada 2+ saja, tulisannya sebagai Seng 2. Kemudian Ag itu hanya ada Ag+1 sebagai perak 1. Oke, kemudian untuk kation lainnya itu ada titanium, ada yang 2+, ada yang 3+. Untuk kromium ada yang 2+, 3+, 4+, 5+, 6+ ya. Nah, kemudian untuk Mn juga ada lebih dari satu. Begitupun dengan besi, kemudian emas, platina, tembaga, dan juga raksa. Nah, untuk raksa ini ada sedikit perbedaan ya. Untuk raksa 1 itu bukan Hg+, melainkan Hg2, 2+. Ini kita sebut sebagai ion polikation. Kemudian untuk raksa 2 itu sebagai Hg2+ ya. Nah, untuk penamaannya tadi menggunakan sistem stok yang menggunakan angka Romawi. Nama logam, kemudian dalam kurung muatannya berapa, diakhiri dengan nama unsur non logam dengan akhiran ida. Misalnya Cu2O. Cu2O ini Cu muatannya berapa? Ini tinggal disilang saja ya. Angka 2 di sini. Nah, angka 2 di sini sebagai muatannya O, berarti sebagai O2-. Kemudian O ini kan hanya ada satu ya. Nah, berarti muatannya Cu itu adalah Cu+1. Nah, sehingga namanya menjadi tembaga 1 oksida. Oke. Kemudian berikutnya ini ada CuO. Ingat untuk O dia O2-, berarti karena di sini tidak ada angka berapapun ya, maka dianggap muatannya Cu sama dengan muatannya O. Jadi dalam bentuk angkanya ya, hanya berbeda kation dengan anionnya saja. Kalau O adalah O2-, kalau Cu2+. Namanya sebagai tembaga 2 oksida. Oke, jadi beda ya antara tembaga 1 dengan tembaga 2. Kalau tembaga 1 oksida Cu2O, sedangkan untuk tembaga 2 oksida adalah CuO. Oke, ini adalah contoh dari muatan golongan-golongan transisi ya, ada banyak. Jadi kebanyakan memiliki lebih dari satu jenis muatan. Oke, berikutnya kita masuk ke penamaan yang kedua menggunakan sistem akhiran. Jadi nama logam dengan akhiran O atau I, kemudian diikuti dengan nama non logamnya dan akhiran ida. Untuk akhiran O,
itu kation dengan muatan kecil, sedangkan untuk akhiran I adalah kation dengan muatan yang lebih besar ya. Oke, contohnya tadi untuk penamaan sistem stok, Cu2O itu adalah tembaga 1 oksida. Kemudian kalau menggunakan penamaan sistem akhiran, Cu2O menjadi kupro ya, kupro oksida, diakhiri dengan akhiran O. Untuk akhiran O, dia untuk kation yang bermuatan lebih kecil, tembaga 1 kupro, kalau tembaga 2 dia kupri ya. Kemudian untuk besi FeS ini kan nama sistem stoknya adalah besi 2 sulfida. Nah, penamaan dengan sistem akhiran ini yaitu ferrosulfida ya. Jadi untuk besi 2 itu ferro, kalau besi 3 dia Fe ya. Oke, ini perbedaannya. Jadi gampang diingat kalau akhiran O itu muatannya kecil, akhiran I muatannya lebih besar. Oke, kita lanjut ke senyawa poliatom. Senyawa poliatom ini terdiri atas lebih dari 1 jenis unsur. Ya, ada asam, basa, dan juga garam. Misalnya untuk asam ada HCN, untuk basa ada AlOH3, untuk garam ada CaCO3. Oke, nah untuk penamaan senyawa poliatom, ionnya juga poliatom ya. Ada ion nitrat itu NO3-, kemudian nitrit itu NO2-. Kemudian SO42- itu sulfat, SO32- itu adalah sulfit. Nah, ini penamaannya sebetulnya gampang ya. Kalau misalnya O-nya banyak, at, kemudian O-nya sedikit, it. Nah, ini juga nih, SO4 sama O-nya banyak, at, O-nya sedikit, it, gitu kan. Begitupun dengan fosfat ya, fosfat dan juga fosfit. Kalau fosfat dia PO4 3-. Kalau fosfit PO3 3-. Jadi kalau at itu untuk O yang lebih banyak, kalau it untuk O yang lebih sedikit ya. Nah, berikutnya ada IO3- itu adalah iodat, kemudian IO4- adalah periodat. Kemudian ada ASO4- ASO43- arsenat, ASO33- itu arsenit. Nah, di sini kita lihat ya, kalau O-nya banyak sama ya, akhirannya at, kalau O-nya sedikit, akhirannya adalah it. Oke, berikutnya untuk Cl atau golongan 7A yang berikatan dengan oksida ya. Misalnya ClO-. Nah, kita lihat di sini perbedaannya apa? Ada ClO-, ClO2-, ClO3-, ada juga ClO4-. Kalau O-nya sangat sedikit, yaitu hanya ada 1 ClO-, maka namanya hipoklorit ya. Kalau hipo itu kan sedikit ya. Sedangkan kalau lawannya sedikit kan hiper ya. Nah, ini kita lihat nih O4- depannya ada kata-kata per. Nah, selanjutnya kalau O-nya sedikit, akhirannya it. Nah, sama seperti tadi, kalau O-nya sedikit, akhirannya it ya. Jadi kalau ClO- itu hipoklorit, kemudian kalau ClO2- klorit saja, tidak ada hiponya. Kemudian kalau ClO3- itu klorat, hanya sudah masuk ke banyak ya. Kemudian ClO4- itu perklorat, O-nya sangat banyak. Nah, ini berlaku juga untuk golongan 7A yang lain ya. Misalnya ada Br ya. BrO- itu hipobromit. Intinya di sini supaya gampang menghafalkannya, kalau O-nya sangat sedikit, O-nya cuma ada 1, itu menggunakan hipo dan akhiran it. Sedangkan kalau O-nya sangat banyak, yaitu ada 4, akhirannya ada per dan ada akhiran at. Ya, kemudian di sini ada manganat. Nah, manganat itu MnO4 2-. Kemudian ada juga permanganat MnO4-. Nah, kemudian ada karbonat. Karbonat itu CO3-, bikarbonat HCO3-. Kemudian kromat CrO4-. Untuk dikromat, ingat D itu 2 ya. Jadi Cr-nya ada 2. Dikromat adalah Cr2O7-. Kemudian ada CN- cyanida, CNO- cyanat, SCN- tiosianat, S2O32- tiosulfat. Kemudian ada oksalat itu C2O42-, asetat itu adalah CH3COO-. Kemudian benzoat C6H5COO-. Ada juga silikat. Silikat itu SiO32-.
Ada hidroksida yaitu OH- dan juga ada amonium yaitu NH4+. Kita langsung ke contoh soal ya. Untuk penamaannya apa nih? HCN. H itu kan hidrogen ya. Nah, kalau di senyawa poliatom, H itu kita sebut sebagai asam ya. Jadi untuk HCN namanya adalah asam. CN apa CN? CN itu kan dari CN- ya. Ingat tadi CN- apa? CN- adalah sianida. Sehingga namanya asam sianida. Nah, berikutnya NH4ClO4. Nah, supaya penamaannya mudah, maka unsur ini harus kita uraikan menjadi ion-ionnya. NH4ClO4 ion-ionnya adalah NH4 plus dan juga ClO4 min. NH4 plus tadi adalah apa? Yaitu amonium. Kemudian ClO4 min perklorat ya. Jadi namanya NH4ClO4 adalah amonium perklorat. Oke, kemudian MnSO4. Nah, SO4 ini kita ingat, SO4 itu pasti muatannya adalah 2-. Sehingga karena di sini SO4 itu tidak ada angka berikutnya lagi, di sini kan nggak ada angka nih. Di sini juga nggak ada angka ya. Berarti muatannya Mn angkanya sama dengan SO4 yaitu sama-sama 2. Tapi kalau yang SO4 itu 2-, sedangkan kalau Mn menjadi 2+ gitu. Nah, namanya apa nih? Ingat kalau Mn kan golongannya transisi ya, sehingga harus menggunakan angka Romawi. Namanya menjadi mangan, muatannya 2 sehingga mangan 2 ya. Mangan 2 SO4 2- apa namanya tadi? SO4 2- tadi namanya sulfat ya, betul. Ya, mangan 2 sulfat ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada Mg3PO4 2 kali. Nah, ini harus kita uraikan menjadi ion-ionnya ya. Ini disilang aja ya. 3 itu muatannya PO4, 2 itu muatannya Mg ya, sehingga menjadi Mg2+ dan PO4 3- ya. Ingat untuk Mg ini kan golongan 2A ya. Ionnya hanya ada 1, jadi nggak perlu pakai angka Romawi, langsung aja kita tulis magnesium. Kemudian PO4 3- tadi kita sebut sebagai apa? Fosfat atau fosfit? Ya betul, PO4 3- sebagai fosfat ya. Magnesium fosfat namanya. Oke, gampang ya. Yang penting kita ingat untuk penamaan senyawa poliatomik ini ya, dan juga ion-ionnya itu berapa min 1, min 2 dan sebagainya. Kalau menggunakan cara saya tadi insya Allah pasti bisa. Kalau ionnya banyak, O-nya banyak, at, kalau O-nya sedikit, it ya. Oke, kita lanjut berikutnya ke besi 2 nitrat. Nah, ini kita tulis nama senyawanya apa. Besi 2 nitrat itu, besi itu apa? Besi itu adalah Fe ya. Besi 2 berarti muatannya 2+. Kemudian nitrat. Nitrat itu tadi unsurnya adalah, senyawanya adalah bukan senyawa, sorry. Ion poliatomiknya adalah NO3- ya. Nah, Fe2+ berikatan dengan NO3-. Jadi namanya apa nih? Ini tinggal kita kita silangkan saja ya. Sehingga menjadi Fe-1 ke bagian Fe ya. Di sini angka 1 sebetulnya. Kemudian NO3. Nah, 2-nya ke bagian NO3, di sini 2. Sehingga nama senyawanya rumus molekulnya adalah FeNO3 2 kali. Kemudian asam oksalat, asam itu H ya, H+. Kalau oksalat itu adalah C2O4 2-. Nah, ini tinggal kita silang aja di sini ya. Jadi 2-nya menjadi jumlahnya H, jadi H2, kemudian C2O4. Oke, kemudian emas itu adalah AU3 ya,
3+ karena emas dalam kurung 3 Romawi. Kemudian klorida itu adalah Cl-. Nah, tinggal disilang aja ya. Sehingga menjadi AuCl3 gitu. Kemudian ini ada aluminium fluorida. Aluminium muatannya berapa? Dia karena golongan 3A maka muatannya adalah +3, jadi Al3+. Kemudian fluorida karena dia golongan 7A maka muatannya -1. Nah, ini kita silang ya sehingga menjadi AlF3. Oke. Gampang ya. Nah, jadi itu tadi materi mengenai tata nama senyawa kimia anorganik ya. Jika ada pertanyaan boleh lanjut di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.